Di dalam salah satu hadis qudsi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikisahkan bahwa pada suatu ketika Sayyidina Ali karramallahu wajhah sedang tergesa-gesa berjalan menuju masjid untuk melaksanakan jamaah sholat subuh. Akan tetapi dalam perjalanan itu, di depan beliau ada seorang kakek tua yang berjalan dengan tenang, yang kemudian Sayyidina Ali memperlambat pula langkah kakinya, tidak berani mendahuluinya karena memuliakan dan menghormati kakek tua tersebut. Hingga hampir mendekati waktu terbit matahari, barulah beliau sampai di dekat pintu masjid. Dan ternyata si kakek tua itu berjalan terus, tidak masuk ke dalam masjid. Yang kemudian Sayyidina Ali pun mengetahui bahwa kakek tua tersebut adalah seorang Nasrani, jadi bukan Muslim. Karena sama ya, pakai jubah, orang Arab dulu sama-sama pakai jubah. Pada saat Sayyidina Ali karramallahu wajhah masuk ke dalam masjid, beliau melihat Rasulullah beserta jamaah sedang dalam keadaan ruku. Sebagaimana diketahui dalam bab fikih bahwa ikut serta ruku bersama dengan imam berarti masih mendapatkan satu rakaat. Rasulullah SAW itu memanjangkan waktu rukunya hingga kira-kira 2 ruku lah. Kemudian Sayyidina Ali bertakbir dan langsung ikut ruku beserta imam. Setelah selesai sholat, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, tidak biasanya engkau ruku selama ini. Ada apakah gerangan?" Beliau pun menjawab, "Pada waktu aku telah selesai ruku dan hendak bangkit dari ruku, tiba-tiba datang malaikat Jibril meletakkan sayapnya di atas punggungku, sehingga aku tidak bisa bangkit dari ruku itu." Para sahabat pun bertanya, "Mengapa terjadi demikian ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Aku sendiri pun tidak mengetahuinya." Kemudian datanglah malaikat Jibril alaihissalam itu dan berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya Ali waktu itu sedang bergegas menuju masjid untuk jamaah salat subuh bersama engkau. Dan di perjalanan ada seorang kakek tua Nasrani berjalan di depannya. Ali pun tidak mengetahui kakek tua itu beragama Nasrani. Ali tidak mau mendahuluinya karena dia sangat menghormati dan memuliakan kakek tua tersebut. Kemudian aku diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menahanmu saat ruku sampai Ali datang dan tidak terlambat mengikuti jamaah subuh bersamamu." Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan malaikat Mikail untuk menahan matahari menggunakan sayapnya hingga matahari tidak bersinar sampai jamaah selesai. Itu merupakan kisah yang sangat luar biasa. Kita mengambil hikmah daripada kisah itu bahwa kita harus menghormati siapapun, kapanpun, dimanapun, mau orang kaya, mau orang miskin, mau orang fakir, mau ulama, mau kiai, mau orang biasa, wajib kita menghormati. Karena kalau kita mengikuti Rasul, pasti kita menghormati siapapun dengan akhlak, ucapan, perbuatan. Ucapan yang tidak senonoh tidak keluar dari mulut, tidak kasar, tidak menyinggung orang, dan lain-lain sebagainya. Jadi kisah itu menunjukkan bahwa kita harus saling menghormati, saling menghargai dengan siapapun. Seperti itu, wallahu a'lam bishawab.